Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah Statistika C. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari analisis jurnal, yaitu berjudul Probabilitas Jumlah Kecelakaan Tambang di Indonesia tahun 2019 menggunakan distribusi Poisson. Ini merupakan anggota dari kelompok 5, ada Roberto Carlos Hari Orlando dengan NIM akhir 2007, ada Denny Faroni dengan NIM akhir 2090, ada Wahyu Agus Indrawati dengan NIM 2064, ada saya, Diandra Galika Kianaka, NIM akhir 2054, dan Nafis dengan NIM akhir 2065. Untuk tabel of content-nya ada permasalahan, yaitu permasalahan yang akan diangkat, lalu ada solusi, merupakan jenis distribusi teoritis yang dipakai, lalu ada metode atau tahapan. Untuk metode untuk mengimplementasikan distribusi teoritis yang dipakai, ada hasil dan analisis yang merupakan hasil dari implementasi distribusi teoritis tersebut, dan terakhir kesimpulan. Lanjut yang pertama, yaitu permasalahan yang diangkat dari jurnal. Karena banyaknya kecelakaan yang tercatat, yaitu sekitar 77.295 kasus pada tahun 2019, dan salah satu sektor penyumbang kasus kecelakaan tersebut adalah sektor pertambangan, dan kecelakaan pada sektor ini umumnya semakin meningkat. Maka dijadikannya bahan penelitian, yaitu tingkat kecelakaan tambang di Indonesia yang terjadi pada tahun 2019. Penelitian ini ditujukan untuk menghitung kemungkinan atau peluang terjadinya kecelakaan kerja tambang, serta peluang tidak terjadi kecelakaan kerja tambang dalam setahun menggunakan data pada tahun 2019. Oke, selanjutnya untuk bagian 2 yaitu solusi. Di sini menggunakan menghitung peluang kecelakaan dengan distribusi Poisson. Next. Nah, untuk rekomendasi solusi dari permasalahannya, dilihat dari permasalahan yang sudah dijelaskan tadi, untuk mengurangi kecelakaan kerja tambang, kita perlu adanya perhitungan untuk mengetahui peluang atau kemungkinan terjadinya kecelakaan tersebut. Nah, oleh karena itu, pada penelitian kali ini, peneliti itu akan menghitung kemungkinan atau peluang terjadinya kecelakaan kerja tambang 50, 100, dan 150 kali, serta peluang tidak terjadi lagi, berdasarkan data kecelakaan pada tahun 2019 dengan menggunakan distribusi Poisson. Next. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, untuk mengetahui peluang total terjadinya kecelakaan kerja tambang sebanyak 2 dan 4 kali dalam setahun. Yang kedua, untuk mengetahui peluang tidak terjadinya kecelakaan tambang dalam setahun. Nah, dengan adanya hasil dari peluang-peluang tersebut, diharapkan pihak-pihak yang terkait dapat meningkatkan K3 para pekerja, serta untuk aparat pemerintah diharapkan dapat terus melakukan penegakan hukum yang berkaitan dengan K3 pekerja. Nah, selanjutnya adalah metode atau tahapan dari implementasi distribusi Poisson. Metode pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelusuran literatur dan sensus dari sumber website Minerva One Data atau MODI dengan data sebagai berikut, yaitu 27 kasus dengan luka ringan, lalu 106 kasus dengan luka berat, lalu 24 kasus yang memakan korban jiwa, dan jika ditotal maka dalam tahun 2019 jumlah kecelakaan tambang di Indonesia terdapat sebanyak 157 kasus. Lalu selanjutnya adalah teknik analisis data. Dalam menganalisis data ini, penulis menggunakan perhitungan dengan rumus-rumus dalam distribusi Poisson sebagai berikut, yaitu P X lambda T sama dengan Euler dikali negatif lambda T dikali lambda T pangkat X dibagi X faktorial, di mana lambda T sama dengan rata-rata banyaknya kejadian yang terjadi persatuan waktu atau daerah, lalu X
banyaknya kejadian per unit, dan E sama dengan bilangan natural atau bilangan Euler yang nilainya 2,71828 sekian. Data yang telah dikumpulkan tadi disajikan dalam bentuk tabel dan juga diagram batang sebagai berikut. Lalu data tersebut diolah selanjutnya yaitu perhitungan atau implementasi rumus distribusi Poisson menggunakan rumus berikut. Baik, untuk selanjutnya peneliti mengimplementasikan dari rumus distribusi Poisson, yang mana peneliti menggunakan data jumlah kecelakaan tambang tahun 2019 yang diketahui jumlah kecelakaannya selama setahun sebanyak 157 kali per kasusnya. Yang mana satu tahun peneliti menjabarkan sebanyak 12 bulan dengan menggunakan rumus lambda 157/12 dan didapatkan hasil 13,08 yang dibulatkan menjadi 13,09. Untuk mencari probabilitasnya menggunakan rumus Poisson sebelumnya yang didapatkan hasil dengan mencari P X lambda T sama dengan E kali 10 pangkat min 13,09 kali 13,09 pangkat X per X faktorial. Kemudian untuk probabilitas terjadinya kecelakaan tambang sebanyak X kali dalam setahun, peneliti memasukkan probabilitas terjadinya kecelakaan tambang yang pertama sebanyak 2 kali dalam setahun yang dihasilkan sejumlah 0,000177, kemudian untuk 4 kali dalam setahun dihasilkan 0,0606519, dan yang terakhir probabilitas tidak terjadinya kecelakaan tambang dalam setahun atau 0 probabilitas dihasilkan sebanyak 2,06 sekian kali 10 pangkat min 6. Baik, poin terakhir yaitu kesimpulan. Didapatkan distribusi Poisson merupakan model yang dapat digunakan untuk menganalisis probabilitas jumlah kecelakaan tambang di Indonesia pada tahun 2019. Dalam penelitian ini dilakukan analisis probabilitas untuk jumlah kecelakaan tambang tertentu pada tahun 2019. Berdasarkan hasil tersebut dapat teramati bahwa semakin kecil atau semakin mendekati nol frekuensi atau banyaknya kejadian yang diharapkan, maka peluangnya semakin menjauh dari angka nol. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 5 statistika kelas C. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.